Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang insyaallah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita memuji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita semua. Selawat dan taslim senantiasa pula kita curahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata sungguh tidak terasa yang namanya bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-29 dari bulan suci Ramadan. Andai kata kita melaksanakan solat Idul Fitri di hari Jumat, maka ini merupakan hari terakhir kita berada di bulan suci Ramadan. Dan kebanyakan dari para ulama kita, tak kala mereka hendak berpisah dengan bulan suci Ramadan, mereka menangisi hari-harinya. Mungkin karena penyesalan belum bisa memaksimalkan ibadah-ibadahnya di bulan yang penuh berkah ini. Dan bahkan kebanyakan dari para salafus saleh kita, generasi-generasi teladan kita, tak kala mereka hendak berpisah dengan bulan suci Ramadan, selama 6 bulan ke depan dalam penanggalan kalender Hijriyah, dia akan terus berdoa agar amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan-bulan berikutnya itu akan mereka gunakan untuk berdoa agar kembali diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Maka ini pun juga menjadi nasihat bagi kita semua, bahwasanya apa yang menjadi rutinitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Karena kita ini tidak ada jaminan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan kita. Begitu banyak orang yang di hari kiamat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ia datang membanggakan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu di kehidupan dunia dia menyangka bahwasanya dia telah melakukan begitu banyak amal ibadah. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faj'alnahu haba'an manthura. Dijadikan amalan-amalannya itu bagaikan debu beterbangan. Artinya tidak ada manfaat dari ibadah-ibadahnya. Bisa jadi mungkin karena ibadahnya yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasalah kita berdoa sekiranya di bulan suci Ramadan ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari kami, senantiasalah kita istiqomah setelah bulan suci Ramadan ini pergi. Karena terkadang kita menjumpai sebagian orang ketika bulan suci Ramadan mereka mampu beribadah, mereka mampu menghatamkan 30 juz, membaca 30 juz di dalam Al-Quran. Tetapi setelah bulan suci Ramadan itu berlalu, dia simpan baik-baik Al-Qurannya dan tidak pernah dibuka lagi. Ada orang juga yang hanya melaksanakan solat-solat malamnya, solat witirnya ketika hanya di bulan suci Ramadan saja. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan kepada kita selaku umatnya, beliau tidak pernah meninggalkan solat witir selama beliau hidup. Maka minimallah ya setelah bulan suci Ramadan ini, kalau kita tidak bisa mungkin melaksanakan solat lail sampai 8 rakaat, minimallah kita menjaga solat witir kita setelah kita solat isya.
Kita tidak bisa mengambil 3 rakaat, maka cukup 1 rakaat yang kita laksanakan. Karena kata ulama kita, di antara bukti diterimanya amalan ibadah kita ketika kita berada di bulan suci Ramadan, yaitu tak kala nanti bulan suci Ramadan itu telah berlalu, kita masih senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Dan bagi seorang hamba, kita harus selalu menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dengan tujuan, dan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan bagi seorang hamba itu tidak ada batas bagi kita untuk beribadah. Kita itu tidak dibatasi hanya di bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kata ulama kita memberikan nasihat kepada kita bahwasanya janganlah kita hanya menjadi hamba-hamba Ramadan saja. Artinya beribadah hanya di bulan suci Ramadan saja. Tetapi kita terus melaksanakan ibadah sampai datang yang namanya ajal menjemput kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bahwasanya sembahlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai al-yakin itu datang menemui kita. Apa itu al-yakin? Al-yakin itu adalah maut, adalah kematian itu sendiri. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita membatasi ibadah kita itu hanya di bulan suci Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan itu pergi, kita pun kembali bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan di bulan suci Ramadan, dia akan senantiasa menjaga ibadah-ibadahnya. Dan kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga mungkin merupakan hari terakhir kami di sini. Insyaallah mungkin nanti sekitar jam 7 mungkin kami sudah berangkat ke bandara. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala undangan-undangan dan juga kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh orang tua kami semua sehingga kami bisa berdiri di sini. Dan kami mohon maaf selama ada tausiah yang kami sampaikan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Itu tidak lepas, kami ini hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Tetapi apabila ada sekiranya ucapan kami yang memberikan manfaat, maka ambil dan marilah kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syafaat di hari kiamat yang akan diperoleh oleh seorang hamba, yaitu syafaat dari orang-orang soleh, syafaat dari teman-teman ataupun saudara-saudaranya yang soleh. Artinya saudara-saudara yang dahulu senantiasa dia temani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat akan nanti ada orang yang ketika dia dimasukkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mencari temannya yang dahulu ketika dia temani di dunia, salat berjamaah, puasa bersama, puasa berjamaah dan juga buka puasa berjamaah. Di hari kiamat teman yang seperti ini dia akan mencari temannya, maka dia akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana dahulu temanku yang ketika dahulu di dunia saya selalu bersama dengan dia untuk melaksanakan salat berjamaah. Maka apa yang akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut? Maka akan diperintahkan hamba ini untuk mencari saudaranya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mengeluarkan saudaranya dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan memasukkannya ke dalam surga. Jadi ini di antara syafaat-syafaat yang akan kita peroleh di hari kiamat kelak. Oleh karenanya itu kami juga berpesan, dan ini juga dipesankan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah,
ketika menjelang akhir hayat beliau, beliau berkata ataupun ini permintaan dari kami, bahwasanya ketika nanti di hari kiamat, apabila bapak dan ibu sudah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dan belum mendapatkan diri saya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kami mohon berikanlah kami syafaat, ingatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pernah berada di dalam satu masjid ini, salat berjamaah bersama, dan saya pernah berdiri di hadapan para bapak-bapak sekalian, orang tua kami, untuk kita saling mengingatkan di dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin kami kelihatan seperti ini, tapi tidak ada jaminan bahwa kami akan menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu syafaat-syafaat dari orang-orang soleh seperti orang tua kami semua di sini, itu sangat kami butuhkan di hari kiamat kelak. Jadi tak kala nanti bapak dan ibu sudah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan kami, ingatlah kami agar kita selalu bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan impian kita semua, merupakan cita-cita tertinggi kaum muslimin. Yang ini mungkin dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan kita manfaat. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan selama ini dapat memberikan kita manfaat. Dan sekali lagi kalau ada ucapan kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami tutup tausiah kita pada subuh hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, kami mohon kepada Bapak Ustadz, orang tua kita, Bapak Haji Najamuddin Usud, dan seluruh jamaah yang ingin mengambil gambar sejenak bersama Ustadz, kami undang dengan hormat sebagai tanda bahwa kita senantiasa